Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar analisis regresi yang akan disampaikan oleh Fine Siwi dari Pendidikan Matematika Universitas Teknokrat Indonesia. Yang kita pelajari hari ini adalah analisis varians atau yang biasa disebut dengan ANOVA. Nah, uji perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih biasanya akan digunakan analisis ANOVA atau Analysis of Variance. Analisis varians atau ANOVA merupakan metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari 2 kelompok. Mengapa disebut analysis of variance bukan analysis of means? Karena untuk menguji data, ada tidaknya perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih dilakukan dengan membandingkan varians. Dengan membandingkan varians tersebut, bisa kita ketahui apakah terdapat perbedaan atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas hipotesis. Di dalam analisis varians atau ANOVA, terdapat hipotesis H0, mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan sampai mu_n. Di dalam H0 tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Sedangkan H1, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan sampai mu_n. Di H1 ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Mengapa menggunakan uji hipotesis dengan ANOVA? Yang pertama, memudahkan analisis kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan yang terkecil. Yang kedua, mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, analisis variansi relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Nah, selanjutnya apa saja sih asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis ANOVA atau varians? Yang pertama, data harus berdistribusi normal. Yang kedua, varians atau ragamnya homogen. Yang ketiga, masing-masing sampel saling bebas. Yang keempat, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus dari analisis ANOVA atau analisis varians. Terdapat soal untuk melihat apakah ada perubahan antara 3 metode pembelajaran A, B, dan C. Ketiga metode pembelajaran tadi diberikan kepada 3 kelas yang kondisi awalnya sama. Metode pembelajaran A diberikan kepada kelas 1A, metode pembelajaran B diberikan kepada kelas 1B, dan metode pembelajaran C diberikan kepada kelas 1C. Untuk kepentingan analisis data, diambil secara random sejumlah siswa dan datanya adalah sebagai berikut. Di kelas 1A terdapat data 2, 4, 3, 5, 4. Di kelas 1B terdapat data 8, 7, 8, 9, 8. Di kelas 1C terdapat data 5, 6, 5, 6, 7. Lalu diasumsikan semua persyaratan analisis variansi dipenuhi dan uji analisis variansi dilakukan pada tingkat signifikansi 5%. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan kinerja dari ketiga metode tersebut? Nah, mari kita cari hasil dari kasus tersebut. Penyelesaian. Yang pertama, kita akan mencari hipotesisnya. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, mu3, mu4, dan mu5. H1-nya tidak semua mean atau rata-rata sama.
Yang kedua, kita akan mencari tingkat signifikannya. Di dalam soal sudah jelas bahwa tingkat signifikannya kita lambangkan dengan alfa, yaitu 5%. Jika kita desimalkan, hasilnya 0,05%. Yang ketiga, kita akan mencari daerah kritik. Nah, H0 ditolak jika F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Sedangkan H0 diterima jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Sesudah kita mengetahui hipotesis, tingkat signifikan, daerah kritik, selanjutnya kita akan mencari perhitungan dari analisis tersebut. Di dalam soal atau contoh kasus terdapat data sebagai berikut. Nah, dalam perhitungan, kita akan membuat tabel supaya lebih mudah. Di soal terdapat 1A dengan data berikut ini, dan 2A dengan data 8, 7, 8, 9, 8, 1C dengan data 5, 6, 5, 6, 7. Selanjutnya, kita akan mencari kuadrat dari 1A, 2A, dan 1C. Kuadrat kita lambangkan dengan X, X1, X2, dan X3. Nah, X1 ini adalah kuadrat dari data 1A. 2, 4, 3, 5, 4. Hasilnya 4, 16, 9, 25, 16. Dan seterusnya sampai 1C. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah dari data 1A, 2A, 1C. Kita akan cari jumlahnya nih. Kita jumlahkan 2, 8, dan 5 hasilnya 15. Kita jumlahkan 4, 7, 6 hasilnya 17. Dan seterusnya sampai 4, 8, dan 7 menghasilkan 19. Dengan total 87. Selanjutnya kita juga akan mencari total dari data yang sudah kita kuadratkan tadi. 4, 6, 4, 25, hasilnya 93, sampai ke data kelima, 16, 64, 49, 129, jika ditotalkan hasilnya 563. Selanjutnya, kita akan mencari DF1 sama dengan K-1. K ini adalah banyaknya data ini. Banyaknya kelas 1, 2, 3. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Selanjutnya kita akan mencari DF2. N banyaknya data dari 1A, 2A, 1C dikurang K. K tadi adalah banyaknya kelas 1, 2, 3. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 5 dikali 3, 15. Terdapat 15 data dikurang 3. Hasilnya 12. Selanjutnya, diketahui jumlah dari X kuadrat T, yaitu, ini tadi kita sudah cari ya, jumlah kuadratnya 563. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah X kuadrat. Tadi kita sudah cari bahwa jumlah dari data ini adalah 87 data. Selanjutnya, 87 tadi kita kuadratkan. Hasilnya 7.569. Selanjutnya, kita akan mencari JKT dengan rumus jumlah, ini X ya teman-teman, X kuadrat T min. Selanjutnya, kita akan mencari JKT sama dengan jumlah dari, ini X ya teman-teman, X kuadrat T min X min X jumlah X kuadrat per N. Tadi kita udah cari teman-teman datanya. 563 dikurang 7.569 dibagi 15. Sebelumnya kita akan cari hasil dari pembagian tersebut. Hasilnya 563 dikurang 504,6. Hasilnya adalah 58,4. Jadi,
Hasil dari JKT ini adalah 58,4. Selanjutnya kita akan mencari JKP. Ini adalah rumus dari JKP. Jumlah X yang pertama kuadrat per N dan sampai ke 3 data. Dikurang jumlah X T kuadrat per N. 18 ini berasal dari jumlah data dari kelas 1A, kelas 1B, dan kelas 1C per N. Nah, selanjutnya didapatkan hasil 18 kuadrat, hasilnya 324, 40 kuadrat, hasilnya 1600 kuadrat, 29 kuadrat, hasilnya 841, dikurang 7569 dibagi 15. Hasilnya 64,8 ditambah 320 ditambah 168,2 dikurang 504,6. Karena ini dalam kurung, maka kita akan jumlahkan terlebih dahulu baru kita kurangkan. Hasilnya 553 dikurang 504,6. Hasilnya 48,6. Selanjutnya kita akan mencari JKG. JKG ini rumusnya JKT dikurang JKP. Kita sudah mencari nilai JKT dan JKP. Langsung kita kurang saja. 58,4 dikurang 48,4 sama dengan 10. Selanjutnya kita akan mencari KRP nih teman-teman. KRP ini JKP per K-1. JKP tadi kita sudah ketemu hasilnya 48,6 dibagi K tadi kita udah cari ya DF1. Teman-teman masih ingat kan? Hasilnya 2. 48,4 dibagi 2 hasilnya 24,2. Jadi hasil dari KRP ini adalah 24,2. Selanjutnya kita akan mencari KRG. KRG ini JKG dibagi N-1. Banyaknya data tadi ya teman-teman. Hasilnya 10 dibagi 12 sama dengan 0,833. Nah, kita udah mencari JKT, JKP, JKG, KRP, KRG. Selanjutnya kita juga akan mencari F. KRP dibagi KRG. KRP tadi sudah ketemu 24,2, KRG 0,833. Selanjutnya hasilnya adalah 29,04. Nah, selanjutnya kita akan menentukan F tabel. F tabel itu sendiri ini adalah alfanya teman-teman, berbanding 2 DF1 berbanding 12 DF12. Nah, kita akan melihat ini melalui F tabel teman-teman. Nah, di dalam F tabel hasilnya adalah 3,89. Selanjutnya kita masukkan ke tabel ANOVA. Data yang sudah kita cari tadi kita masukkan ke tabel ANOVA ini teman-teman. F ini adalah F tabel, sumber varian, perakuan, galat, total, derajat bebas ini hasil dari jumlah kuadrat yang kita tadi cari. JKP, JKT, JKG, KRP. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perhitungan kita sudah tadi cari F hitungnya 29,4, ternyata lebih besar daripada F tabel 3,89. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti ketiga metode tersebut memiliki perbedaan kinerja. Nah, sekian teman-teman pembelajaran kita tentang tabel ANOVA, tentang analisis ANOVA dan analisis varian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian mengerti, dapat menjadi informasi yang dapat bermanfaat bagi kalian saat mengerjakan atau menyelesaikan masalah suatu diskusi dalam analisis ANOVA. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.